Selamat siang. Sekarang kita bertemu kembali di kebaktian online sekolah minggu. Nah, adik-adik semuanya, Ibu Leni dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sehat kan? Nah, adik-adik sekarang udah bersiap-siap ya untuk memuji Tuhan? Adakah yang menemani adik-adik semuanya? Ada papa, ada mama, ada tante, ada om, ya. Nah, sekarang Ibu Leni juga ada teman loh. Tapi teman Ibu Leni mana ya? Iya, hari ini Ibu Leni ada teman, namanya Kak Nover. Tapi bentar dulu, ini Kak Nover terlambat terus ini loh. Gara-gara apa ya? Bentar ya, saya cari dulu, biar saya panggil ya. Kak Nover, Kak Nover, mana? Ini anak-anak pada nunggu di rumah loh. Ibu Leni! Aduh, buat terkejut aja dari mana? Sudah dari tadi. Adik-adik di rumah juga Ibu Leni. Inilah adik. Ini terlambat bangun Bang nih. Novera Betul terlambat kan? bangun. Nah, kan? Adik-adik rumah udah pada nunggu Ya. loh. Udah, minta maaf. Adik-adik, Bang Novera minta maaf ya. Bang Nover terlambat bangun hari ini. Bang Nover janji akan datang tepat waktu lagi untuk bersama-sama adik-adik memuji Tuhan. Benar ya Kak Nover? Benar Janji. ya? Iya. Adik-adik semuanya, sekarang Ibu Leni ada teman. Adik-adik di rumah juga ada teman-teman papa mama. Nah, adik-adik semuanya, selama seminggu Tuhan telah jaga kita, Tuhan telah melindungi kita, Tuhan telah menyertai kita, dan kita saat ini dalam keadaan sehat semuanya. Kita terus mengucap syukur akan keadaan kita karena itu semua anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, Kak Nover, apa sih yang kita nyanyikan hari ini? Ya, Bu Leni dan adik-adik di rumah, ada satu hal yang luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Nah, minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati untuk menebus dosa kita. Nah, lebih luar biasanya lagi, Apa itu? Dia itu bangkit dari antara orang mati, menang, dan Yesus luar biasa. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita menyatakan lewat lagu pujian kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, tepuk tangannya. Bapak Ibu, Tante, Om. Oke, mulai adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mukjizat bercahaya. Sekali lagi adik-adik, sekali lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang kita berdiri semuanya. Kakak modeling masuk. Ya, kita akan buatkan sama-sama dengan penuh sukacita. Jangan ada yang malu-malu ya. Ayo Bapak Ibu, ayo Tante Om, Kakak Abang. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh
Disilahkan duduk kembali yang di rumah. Nah, adik-adik semuanya, Ibu Leni juga, Ya. juga adik-adik orang tua. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana Ibu Leni? Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita juga tahu bahwa kita bisa sampai saat ini bukan karena hebat kita, tapi karena kasih karunia. Oleh sebab itu adik-adik yang di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita angkat pujian kita untuk mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjaga kita, melindungi kita sampai saat ini. Nah, dari semuanya kita akan memuji Tuhan lewat lagu pujian kita yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nah, adik-adik di rumah ya, mari kita angkat satu pujian ini, tenangkan hati, tundukkan kepala. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh adik-adik di rumah, akan pujian ini kembali, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam sikap berdoa adik-adik, mari sekali lagi kita pujian penyembahan ini kepada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu sepanjang kehidupan sepanjang hidup. Dengan iman sama-sama semua kita katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih Tuhan Yesus atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa sampai saat ini, itu karena kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan telah menyertai dan melindungi kami. Dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan mengizinkan kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, dan bisa melihat sekitar kami. Kami bisa melihat terang yang Tuhan ciptakan untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, beri kami ketenangan, beri kami kedamaian, beri kami kelancaran, kemudahan, sehingga kebaktian ini kami dapat mengikuti, baik anak-anak di rumah, orang tua, maupun siapapun yang mengikuti acara ini. Tuhan, beri kami sukacita yang luar biasa, dan bahkan berkat dan rezeki kepada kami. Berikan kami berkat melalui firman-Mu nanti yang disampaikan oleh hamba-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah pujian kami benar-benar untuk memuliakan nama-Mu dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah masih ada sukacita. Amin. Nah, adik-adik di rumah, Kak Nova dan Ibu Leni percaya semua di rumah masih sukacita. Nah, untuk itu kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan I will sing for Jesus. Nah, sebelumnya ayo mari semuanya bentuk kelompoknya, mari berdiri. Kita bernyanyi I will sing for Jesus. Sama-sama semuanya kita bertepuk tangan ya. Kakak Dewi, ayo. Oke, bentuk kelompoknya. Adik-adik yang di rumah ya. Iya. Ya semuanya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah, pastilah sangat besar. Saya bersama kelompoknya. Sangat besar. Kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku, yeay, untukmu Tuhan, pujian dan sembahku, untukmu Tuhan, semua di hidupku, untukmu Tuhan, selama-lamanya. Sekali lagi ya, dari awal sama-sama semuanya. Adik-adik yang di rumah ya, semangat. Tepuk tangannya. Oke, siap-siap. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku, yeay, untukmu Tuhan, pujian dan sembahku, untukmu Tuhan, semua di hidupku, untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan semuanya, untukmu Tuhan, kekuatanku, untukmu Tuhan, pujian dan sembahku, untukmu Tuhan, semua di hidupku, untukmu Tuhan, selama-lamanya, untukmu Tuhan selamanya, untukmu Tuhan, selama-lamanya, untukmu Tuhan, selama-lamanya. Ya, tepuk tangan semuanya. Dan di rumah semua pasti masih sukacita ya, betul ya Ibu Leni ya? Iya. Nah Ibu Leni, karena ada di rumah, kita akan terus memuji Tuhan. Kita mengatakan
bahwa kita akan jalan serta Yesus dalam suka duka kita. Untuk itu kita memuji Tuhan, kita mengatakan jalan serta Yesus. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdiri semuanya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya. Siap-siap. Gerak kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan di bentongkan bukan ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan di bentongkan bukan ke belakang. Nah, adik-adik di rumah, dengan penuh sukacita kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah angkat pujian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Mari sekarang sebelum kita angkat satu pujian, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Jangan lagi lihat ke kiri kanan, tundukkan kepala sambil mengangkat pujian. Ku ingin dengarkan cerita. Sungguh-sungguh ya. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita menyembah Tuhan awal lagu pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah
cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur atas nikmat kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami sedang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, yang Kau memberkati kami sehingga firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dan berikan sukacita bagi kami semua. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Kau senantiasa hadir tidak hanya di tempat ini tapi di setiap tempat tinggal mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar? Tentunya sehat dan luar biasa ya, puji nama Tuhan. Adik-adik, kita patut bersyukur karena kita sudah boleh dikembangkan di minggu akhir di bulan April. Luar biasa ya sayang. Sekalipun kita belajar beribadah di rumah, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin ya. Adik-adik, kakak mengingatkan firman Tuhan minggu lalu. Apa judulnya? Yang masih ingat? Ayo yang di rumah. Benar sekali, yaitu tentang beriman. Apa itu beriman? Tepat, yaitu percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga tentunya juru selamat saya dan adik-adik semua. Nah, adik-adik, tema minggu lalu juga berkaitan dengan judul cerita hari ini. Judul cerita hari ini adalah Aku Percaya. Aku percaya artinya kita nggak boleh ada keraguan, nggak boleh rasa takut dan khawatir. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutkan apa yang menjadi bahan cerita kita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk menyaksikan tentang kisah keluarga, yaitu keluarga Sinta dan Tony. Kira-kira ada apa ya dengan keluarga ini? Mereka sedang bahas apa ya? Ada di rumah penasaran nggak? Wah, kakak juga penasaran. Oleh karena itu, gak usah berlama-lama ya. Mari nonton bareng sama kakak. Kita saksikan drama panggung mereka berikut ini. Sekitar. Tidak terasa hampir 2 bulan lamanya semenjak informasi bahwa Indonesia sudah terpapar virus corona, maka kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di sekolah akhirnya diliburkan, di mana anak-anak belajar di rumah. Awalnya anak-anak merasa senang bisa belajar dari rumah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, rasa bosan pun dialami oleh sebagian anak-anak, termasuk Sinta dan Tony. Aduh, bosan. Ada apa sih Tony? Anak mama kok cemberut begitu? Kamu kenapa? Ada tugas yang gak bisa? Ayo sini mama bantu deh. Bukan itu loh Ma, Tony hanya merasa bosan aja karena belajar di rumah ini lama banget loh Ma. Ya Tony juga rindu dong dengan teman-teman di sekolah. Sabar ya nak ya, kalau situasinya nanti sudah aman, pasti kok kita bisa belajar di sekolah seperti biasa ya. Kan sekarang lagi tidak aman. Nah apalagi kalau kita berada di luar, apalagi di tempat yang ramai, cukup berbahaya karena wabah virus corona ini. Kenapa sih Ma? Corona ini bikin semua orang susah. Ya nih aku susah nih, aku jadi kangen sama kawan-kawan. Terus aku juga tidak bisa berjumpa dengan teman-teman dan juga guru-guru di sekolah minggu. Tidak bisa ke gereja. Sepertinya Tuhan Yesus sudah tidak sayang lagi dengan manusia loh Ma. It's, gak boleh bilang begitu. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita nak. Ya, buktinya coba kamu sekarang sehat gak? Sehat sih Ma. Makanya Mama juga sehat dan semua kita juga sehat. Nah itu salah satu kebaikan Tuhan. Jadi walaupun kita tidak berkumpul dengan teman-teman, tidak bisa beribadah di gereja, tapi berkumpul bersama keluarga juga itu sudah menyenangkan. Tapi Ma, Sinta khawatir deh. Jangan-jangan
corona ini tidak akan menghilang. Oh, takut banget. Gimana kalau semua manusia mati karena corona, Ma? Aduh, Ma. Tony jadi takut nih, Ma. Ma, usir dong coronanya. Iya, Usir, Ma, Ma, usir, iya. urus. Aduh, Ah, anak mama nggak boleh takut dan khawatir dong. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus selalu melindungi anak-anaknya. Dari mana Mama tahu? Virus corona aja tidak terlihat. iya. Gimana kita bisa melihat Tuhan Yesus yang melindungi kita, Ma? Sinta, Tony, bukan hanya kalian saja yang khawatir. Mama juga khawatir. Tapi Mama bisa menghilangkan kekhawatiran Mama itu dengan berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar loh daripada virus corona. Betul nggak teman-teman yang di rumah? Selain itu, Tuhan juga kasih kepintaran kepada kita untuk bisa menjaga kesehatan. Seperti apa? Coba Mama bilang kemarin, apa kalau mau keluar pakai Masker. terus rajin cuci tangan. dan selalu sukacita. Ya, jangan cemburu terus. Dan juga Tuhan Yesus itu walaupun tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan pertolongannya loh, Tony dan Sinta. Wah, iya, betul, Buktinya, betul, betul. coba lihat Mama, Tony, Sinta, dan semua teman-teman yang di rumah pasti sehat-sehat. Kebutuhan kita juga sudah dicukupkan Tuhan. Terus Ma, gimana dengan orang-orang yang tidak bekerja karena disuruh di rumah terus? Wah, iya, gimana tuh? Iya. Kasih Tuhan pasti juga mereka rasakan, Nak. Coba lihat di TV, pasti dengar berita kan, pemerintah sudah beri bantuan kan? Oh iya, Ma. Nah, Betul, itu. betul. Selain itu juga ada organisasi yang mau menyumbangkan uang mereka kepada mereka. Tapi Ma, Sinta tuh udah nonton di TV. Para dokter ada yang meninggal juga loh, Ma. Hah? Iya. Kok Tuhan Yesus tidak menolong mereka? Padahal mereka sudah banyak menolong orang yang kena virus ini. Sinta takut bagaimana kalau tidak ada lagi dokter di dunia ini, ya kan teman-teman? Ah, kalau begitu Tony tidak mau jadi dokter deh. Ganti cita-cita ah. Jadi apa, Dek? Jadi Wonder Woman. Itu kan perempuan. Iya, waduh. Laki-laki super itu apa ya? Superman. Oh iya, Superman. Itu hebat loh, Ma, bisa Sinta, jadi iya, superhero. Bisa terbang loh, Menolong. Mama. Ya, Sinta, Tony, dokter dan suster itu dan siapapun, mereka itu adalah pahlawan kita. Mereka juga memberikan tenaga mereka untuk membantu sesama. Justru mereka itu yang dipakai Tuhan untuk menolong menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau ada yang meninggal, itu sudah ketentuan Tuhan. Jadi kita tidak pernah tahu. Makanya supaya tidak banyak lagi korban, kita harus ikuti himbauan pemerintah ya. Dan kita juga berdoa untuk mereka. Kita harus memberikan semangat untuk para dokter dan perawat. Begitu. Wah, luar biasa ya para dokter dan suster yang sudah memberikan hidup mereka untuk membantu sesama. Ah, kalau begitu aku mau ganti cita-cita lagi deh, Ma. Jadi apa lagi, Aku Dek? tidak mau jadi Superman lagi. Terus? Kok ganti-ganti terus Aku cita-citanya? mau jadi dokter. Oh, Tahu nggak, Ma, kenapa? kenapa? Karena aku mau jadi superhero bagi orang-orang yang betul sama seperti dokter, suster, dan perawat-perawat di rumah. Loh, Ma, mereka hebat. Mereka membantu banyak orang. Oh, baiklah. Anak mama luar biasa. Berarti nggak takut lagi ya? So pasti tidak dong, Ma. Sinta juga ya, nggak khawatir. Tidak dong, Ma. Terus teman-teman di rumah tidak khawatir? Pasti Pasti teman-teman di rumah. tidak. Puji dong. Tuhan lah kalau begitu, Ma. Jadi nggak khawatir lagi ya. Tidak, Ma. Makanya supaya kita tidak khawatir, harus selalu ingat firman Tuhan. Kita jangan meragukan pertolongan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa mengenal Dia di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab.
Jadi anak-anak mama harus rajin baca Alkitab. Anak-anak yang di rumah juga ya. Nah, dengar tuh teman-teman. Jangan Rajin- lupa. Ya. Rajin-rajin baca Alkitab ya. Sekarang sudah jam 10:30 ya, Ma. Iya. Wah, aku mau ikuti ibadah online sekolah Betul, minggu iya. nih. Wah, di mana, Sekolah Dik? minggu. Di YouTube KPA dong. Iya, BKP Jemaat Kota Gunung Sitoli. Ayo kita. Ya Sinta, ayo. Iya, Ma, ayo. Ya, bentar dulu ya. Biar mama aktifkan HP-nya dulu ya. Nanti kita ikut Iya. sama-sama. Oke, Ma. Oh iya, mama juga mau nonton. Kita bertiga ya. Iya, Ma. Kita pakai laptop aja biar enak. Iya. Teman-teman, udah dulu ya. Kami mau ikut ibadah online. Ya, nanti sama-sama ya kita ibadah online Iya, ya. teman-teman. Dadah. 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 Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyaksikan ya kisah tentang Sinta dan Tony. Ada apa dari dengan mereka adik-adik? Benar sekali, mereka takut, mereka ragu dan khawatir. Kapan sih keadaan ini akan berakhir? Kapan sih belajar di rumah terus? Adik-adik, kisah tadi itu mewakili apa yang ada dialami juga kan di rumah selama ini. Kita kadang-kadang mengalami keraguan. Adik-adik bukan hanya adik-adik saja, bukan hanya Sinta dan Tony saja loh yang pernah merasakan khawatir dan juga takut. Ada juga salah satu murid Tuhan Yesus yang meragukan tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Mari kita baca dari firman Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, silakan ambil Alkitabnya, kita buka ya. Papa, Mama, Abang dan Kakak, Om dan Tante, dibantu adik-adik kita ya. Oke. Dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai yang ke-29. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Sudah? Nah, nanti dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kakak baca di sini, baca juga. Oke? Beginilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, siapa tadi nama murid Yesus yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus? Benar sekali, yaitu Thomas. Nah, supaya dia yakin bahwa Yesus sudah bangkit, apa yang mau dilakukan adik-adik? Benar sekali, dia katakan, "Sebelum aku masukkan jariku di dalam lubang tangan Yesus itu, bekas paku itu, aku gak akan percaya. Tapi kalau aku sudah masukkan jariku, baru aku percaya." Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus juga mempersilahkan Thomas untuk memasukkan jarinya. Ketika Tuhan Yesus datang, dan dia katakan kepada muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan pada waktu itu, Thomas melihat Yesus, dan Yesus mengatakan kepadanya, "Mari Thomas, datangi, ulurkan tanganmu. Inilah aku." Dan ketika itu adik-adik, Thomas memasukkan jarinya. Dia baru percaya. Dia baru melihat, matanya terbuka, dan dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Adik-adik, kadang-kadang kita merasakan keraguan, kita merasakan ketakutan, kekhawatiran. Apa benar ya Tuhan Yesus itu ada? Apa benar ya Tuhan Yesus itu bisa
mengatasi semua persoalan dunia ini. Apa bisa ya virus corona ini bisa berakhir? Bisa adik-adik. Kita harus percaya. Kita pasti ingat kan cerita Paskah 2 minggu yang lalu, yaitu Yesus bangkit. Kuburannya benar-benar terbuka, tidak ada mati Yesus di situ. Dan Yesus juga sudah mengatakan bahwa anak manusia sesudah mati pada hari ketiga ia akan bangkit pula. Jadi adik-adik, sebenarnya apa kelemahan Thomas sehingga dia meragukan kebangkitan Yesus? Yaitu adik-adik, dia lupa perkataan Tuhan Yesus. Dia tidak memegang teguh janji Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti bangkit kembali. Adik-adik, bagaimana sih cara mengatasi rasa takut kita? Rasa khawatir kita? Hanya satu adik-adik, yaitu berpeganglah pada firman Tuhan. Kita bisa merasakan kok bagaimana Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dia memenuhi kebutuhan kita, diberikan kita kesehatan, papa mama kita sehat-sehat, bahkan kebutuhan kita sehari bisa tercukupi. Dan yang paling luar biasa adik-adik, sekalipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan Yesus memakai guru-guru sekolah minggu sehingga ibadah bisa tetap berlangsung sekalipun adik-adik menyaksikannya hanya dari rumah saja. Ini membuktikan kepada kita adik-adik bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang hebat. Tadi ada lagu pujian kan? Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Hebatlah Tuhan Yesus kita adik-adik. Oleh karena itu andalkan selalu Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Harus percaya ya, ketika kamu mengalami sakit, ketika kamu mengalami kesulitan dalam belajarmu atau apapun, andalkan Tuhan Yesus. Percayalah bahwa sekalipun belajar di rumah, kamu pasti bisa menjadi anak yang pintar. Kemudian adik-adik, ada firman Tuhan tadi di sini dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, artinya adik-adik harus beriman dari sekarang bahwa apapun yang terjadi, aku tetap percaya bahwa Tuhan Yesusku hidup. Tuhan Yesusku bangkit dan berkuasa atas hidupku. Adik-adik jangan pernah ragukan ya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di setiap jam, di setiap waktu Tuhan Yesus selalu ada. Ketika kamu bangun di pagi hari, menjalani aktivitasmu dan tidur, Tuhan Yesus ada besertamu. Jadi jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Adik-adik, saya mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Ayo semua bangkit berdiri. Papa mama juga boleh ikut, abang dan kakak dan juga om dan tante. Saya mau kita ucapkan kalimat ini bersama-sama ya. Oke, dengan penuh iman kita mau mengucapkan kata-kata ini ya. Ikuti ya, Kakak Lesta. Aku percaya Tuhan Yesusku luar biasa. Aku percaya Tuhan Yesusku hidup. Aku percaya Tuhan Yesus juru selamatku. Aku percaya semuanya bisa ditaklukkan dalam nama Yesus. Karena apa? Yesus kita yes, tapi corona no. Oke adik-adik, ingat ya firman Tuhan bahwa berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Kita bisa merasakan dan menikmati kasih serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus kita bangkit, amin. Yesus kita bangkit, amin. Benar sekali, dan sampaikan itu kepada siapapun yang kamu temui, yang kamu jumpai. Kalau ada keluarga, paman yang bertamu, katakan Tuhan Yesus kita sudah bangkit, Tuhan Yesus kita hidup, Tuhan Yesus pasti mengalahkan virus corona. Amin adik-adik ya. Baik, ayat hafalan untuk kita minggu ini yaitu dari Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya ke-29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi kakak bacakan, nanti adik-adik ikuti ya di rumah ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita hafalkan bersama-sama ya. 3 ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang kami dengarkan pada siang hari ini. Kami bersyukur karena kembali iman kami dibangun, dikuatkan Tuhan. Kami diyakinkan bahwa benar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh dan nyata. Tuhan Yesus, kami tidak meragukan siapa Engkau. Kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi merasakan takut. Meskipun situasi yang sedang terjadi saat ini, tapi kami percaya bahwa kuasa penyertaan Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan Yesus,
Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan benar-benar tertanam dalam hati kami. Kami ingat senantiasa, kami renungkan dimanapun kami berada, ketika kami bangun, ketika kami berjalan, ketika kami melakukan segala tugas-tugas kami, bahkan ketika kami sebelum tidur Tuhan, kami tetap mengingat firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita dan juga terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh anak-anak yang sudah mendengarkan cerita hari ini. Bila mereka juga Tuhan boleh mendapatkan semangat yang baru dan segala kebosanan apapun yang mereka alami saat ini, kami percaya bahwa sudah digantikan dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, ada di rumah juga Ibu Leni. Sekarang kita tadi sudah memuji Tuhan ya, dari awal sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan Yesus dengan satu lagu pujian kita yang mengatakan bahwa hati kita percaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menolong kita untuk terus bekerja, untuk terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk itu di rumah semuanya, mari kita menyembah memuji Tuhan. Kita mengatakan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi dari awal kita katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi semua yang di rumah, mari sama-sama kita akan pujian sekali lagi dalam sikap berdoa. Mari dengan iman kita bernyanyi akan pujian ini kembali. Katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu,
namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Baik adik-adik, kakak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kami tadi beribadah. Dari awal hingga akhirnya kami benar-benar diberkati Tuhan, terutama oleh kuasa firman-Mu yang kembali membangkitkan iman percaya kami bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Kami tidak perlu meragukan apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Dan biarlah firman ini Bapa benar-benar menjadi berkat yang luar biasa bagi anak-anak-Mu, bagi setiap keluarga daripada anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap anak-anak dimanapun mereka berada saat ini yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati setiap kegiatan mereka Tuhan. Dan terlebih kami pertaruhkan masa depan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dunia yang saya sedang terjadi, terlebih di negara kami di Indonesia, yaitu wabah corona Tuhan Yesus yang sudah banyak memakan korban. Kami berdoa, kami punya Allah yang memiliki kuasa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup membebaskan Indonesia dari virus ini. Kau berkati para dokter, Kau berkati para suster Tuhan, Kau berkati juga para TNI, Polri, berkati juga Bapak Presiden kami dan setiap lapisan masyarakat Tuhan, terkhusus juga di Polonias. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengcover, Tuhan yang melindungi, sehingga sukacita, damai, sejahtera daripada Allah itu benar-benar tercurah atas negeri ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah sekolah minggu di hari Minggu depan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai, yang memberikan hati mengambil pelayanan ini Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu, Engkau yang berkati kesehatan mereka, Engkau juga memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Biarlah segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segenap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ke depan ini kami pertaruhkan kehidupan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Tuhan Yesus yang memelihara kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berkemenangan, dan kami landaskan semua doa-doa kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan kasih-Nya atas kita dan beri kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkata.
Bye-bye.